Salam jumpa untuk kita semua, khususnya kelas 7 SMP Budi Mulia Bogor. Perkenalkan, saya Bruder Dominikus yang pada kesempatan ini akan menerangkan apa itu kebudimuliaan. Jadi kita sebagai siswa SMP Budi Mulia yang sudah siap dan mau menjadi siswa di sekolah SMP Budi Mulia ini, kita harus tahu dulu apa sejatinya budi mulia itu, sehingga kita nanti lebih mencintai sekolah kita dan juga lebih semangat dalam belajar. Pertama-tama kita harus tahu dulu siapa sih pendiri sekolah kita ini dan siapa yang memulai, kan begitu. Maka anak-anakku yang terkasih, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, siapa pendiri Budi Mulia? Pendirinya adalah ini yang ada di gambar ini, namanya adalah Stephanus Modestus Glorie. Nah, pendiri ini dia lahir pada tahun 1830 di kota Ronse, Belgia. Dia latar belakang dari keluarga orang kaya. Jadi Bapak Stephanus Modestus Glorie ini adalah orang kaya sebenarnya di daerahnya pada saat itu. Dan pada tahun 1926 Budi Mulia melebarkan sayapnya ke Indonesia atau memulai karya di Indonesia, yaitu di kota Bogor. Jadi kita bersyukur sebenarnya Budi Mulia itu pertama di Indonesia itu adalah di kota kita ini, di Bogor ini, di tahun 1926. Lalu Bapak pendiri ini mewariskan ada 7 pilar yang menjadi soko guru bagi para pengikutnya atau bagi kita, yaitu ketujuh itu. Yang pertama, hidup saleh. Jadi Bapak Modestus Glorie ini mewariskan teladan hidup. Yang pertama, hidup saleh. Yang kedua, hidup doa. Yang ketiga, rajin belajar. Yang keempat, menjadi teladan bagi orang lain. Yang kelima, ugah hari. Dan yang keenam adalah derma atau mau dan suka memberi derma kepada orang yang lemah. Dan yang ketujuh, kerja untuk Tuhan. Inilah teladan warisan yang diberikan Bapak Glorie kepada kita sebagai orang-orang yang berada di lingkungannya. Nah, apa itu hidup saleh? Rajin berdoa, rajin belajar, menjadi teladan hidup, ugah hari, derma, kerja untuk Tuhan. Itu bisa Anda cari sendiri, itu kata yang sudah biasa kita dengarkan. Selanjutnya kita akan melihat sekilas Budi Mulia itu. Pada tanggal 3 Mei 1802, Bapak Stephanus Modestus Glorie lahir. Nah, dan pada tanggal 25 November 1872, Bapak Stephanus Modestus Glorie meninggal dunia. Selanjutnya, tanggal 25 November 1830, Budi Mulia resmi didirikan di kota Belgia. Dan pada tahun 1926, seperti tadi saya sampaikan, Budi Mulia mulai berkarya di Indonesia, yaitu di kota Bogor. Nah, anak didik kami kelas 7, jadi kalau kita lihat Budi Mulia itu diawali dari kota Belgia, yang pada saat itu ada seorang perintis yang bernama Stephanus Modestus Glorie. Jadi dia merintis karya itu dengan tujuannya seperti tadi, 7 pilar itu, orang-orang bisa menjadi
rajin berdoa, rajin memberi derma, ugah hari, dan seterusnya. Maka harapan itulah yang sekarang mau diwujudkan di Indonesia. Rajin memberi derma artinya kita mau peduli terhadap orang-orang yang lemah. Nah, itu semua dirangkum dalam sebuah lambang, yang disebut lambang budi mulia. Nah, kita lihat lambang budi mulia seperti apa. Ini dia lambang budi mulia. Lambang ini sebenarnya menceritakan atau mengilustrasikan apa yang tadi harapan Bapak pendiri itu. Nah, di sini kita lihat lambang itu yang pertama ada obor. Obor di situ melambangkan terang. Jadi kita sebagai insan budi mulia atau siswa-siswi budi mulia harus bisa menjadi terang, sebagaimana ada dalam lambang itu, dalam obor. Obor itu kan menerangi. Jadi kita harus bisa menjadi terang bagi sesama kita. Terang itu artinya memberikan pencerahan bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, ada 5 landasan di bawah nyala api obor. Nah, itu yang 5 landasan itu melambangkan Pancasila. Jadi Pancasila ini karena kita berada di Indonesia, kita mau tidak mau kita harus merupakan jiwa kebangsaan. Kita harus bisa menghayati kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Lalu lambang yang ketiga, tangan. Dalam lambang itu tangan mengartikan sebuah tindakan. Jadi tangan itu melambangkan tindakan. Jadi kita sebagai insan budi mulia, siswa budi mulia, kita harus bisa memberikan tindakan nyata dalam kehidupan kita sebagai siswa budi mulia yang disiplin, yang rajin, yang santun, dan yang bertanggung jawab. Itu bentuk tindakannya. Lalu ada yang keempat, pita. Dalam lambang itu, pita itu melambangkan ikatan persatuan. Nah, persatuan diantara kita sebagai siswa. Jadi Anda sebagai siswa kelas 7 yang baru bergabung, Anda harus bisa mengikat persatuan di antara rekan sekelas, rekan satu angkatan. Kenapa? Karena dengan mengikat persatuan, Anda semakin kuat, Anda semakin dewasa. Selanjutnya kita lihat lambang yang kelima, ada perisai. Perisai itu semacam ketopang yang zaman dulu itu dipakai untuk alat pengaman ketika orang berperang. Nah, dalam lambang budi mulia itu, perisai itu mengartikan sebuah penampung. Jadi menampung wadah bagi semua orang bisa bergabung di budi mulia. Bisa dari latar belakang berbeda, suku, agama, ras, dan kebudayaan bisa bergabung dalam budi mulia itu sebagai wadah. Itulah artinya perisai. Dan selanjutnya ada warna dasar biru tua. Dalam lambang itu mengartikan bahwa warna biru tua itu melambangkan ketenangan. Jadi kita diharapkan bisa tenang, karena dengan tenang kita lebih berpikir fokus, berpikir jernih. Itu lambang budi mulia. Selanjutnya kita akan melihat visi dan misi budi mulia itu sendiri. Visinya adalah pendidikan budi mulia adalah lembaga pendidikan yang membentuk Indonesia, manusia Indonesia seutuhnya, yang bermutu secara kognitif, afektif, dan psikomotorik berdasarkan iman Kristiani. Jadi di sini tujuannya apa, anak-anak? Tujuannya adalah membentuk manusia Indonesia yang bermutu. Kalau dibilang bermutu, berarti kita berkualitas, bisa diandalkan atau dewasa
bertanggung jawab, pokoknya itu adalah unsur-unsur orang yang bermutu, tetapi harus berdasarkan iman Kristiani. Apa itu iman Kristiani? Iman Kristiani itu adalah orang yang hidup dalam cinta kasih. Ya, selanjutnya visi itu akan diwujudkan dalam misi. Dalam misi ini kita buat sebuah tindakan konkret untuk mencapai visi tadi. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya tercapai manusia yang bermutu itu? Pertama, kita harus mampu menanamkan nilai-nilai Kristiani, iman, harapan, dan cinta kasih dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengembangkan kehidupan beriman dan bermoral bagi para insan pendidikan budi mulia melalui keteladanan hidup. Ketiga, berpihak kepada yang lemah. Keempat, mengupayakan dan mencari pola inovatif agar para insan pendidik budi mulia dapat menjadi manusia utuh yang berkembang secara optimal. 5. Menciptakan suasana keterbukaan dan kebersamaan dengan saling menghargai potensi masing-masing. Yang keenam, bekerja sama dengan gereja, pemerintah, dan masyarakat. Yang ketujuh, menciptakan suasana kondusif untuk pembelajaran. Dan yang kedelapan, meningkatkan fasilitas belajar. Dan yang kesembilan, meningkatkan disiplin mengajar dan disiplin belajar. Itulah visi dan misi Budi Mulia. Nah, dalam visi dan misi Budi Mulia itu kita ada di dalamnya. Jadi semua yang kita lakukan di sekolah ini ada di visi dan misi itu, sehingga kita mempunyai arah tujuan yang lebih jelas. Dan moto Budi Mulia itu sendiri adalah dalam kebersamaan meraih kemandirian. Nah, pertanyaan, lukislah lambang Budi Mulia dengan lengkap. Jadi saya minta kepada anak-anakku kelas 7, coba kalian lukis lambang Budi Mulia dengan lengkap, lalu nanti dikirimkan ke link yang akan dibagikan. Ya, ini Mars Budi Mulia, ini himne Budi Mulia. Nanti bisa dilatih sendirilah himne Budi Mulia dan Mars Budi Mulia itu. Saya kira sekian dari saya, Bruder Dominikus, mengucapkan selamat memulai masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga kalian siswa kelas 7 cepat dan mudah kerasan sehingga semangat belajarnya nanti dapat semakin kuat. Demikian dari saya, salam Budi Mulia.